Jadi saya harus berkata, kalau Anda siap dengan goncangan besar, Anda siap dengan beban besar, Anda harus siap hatimu untuk menerima kelimpahan besar. Itu hari itu acara, waktu KKR ngasih makan dengan 5 roti 2 ikan yang hadir 30.000. Akibatnya kalau kita tidak berapi-api, kita tidak bisa mengerti kegerakan Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom saudara kasih dimanapun kau berada saat ini. Kita memasuki minggu terakhir di bulan kelima ini. Kita percaya kita ada sampai hari ini karena penyertaan Tuhan. Kalau 10 hari yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saat ini juga kita percaya Roh Kudus telah dicurahkan besar-besaran. Bahkan kita percaya Pentakosta ketiga akan terjadi. Mari setiap kita dimanapun saat ini berada, kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita minta dipenuhi oleh Roh Kudus lebih lagi. Ini waktunya Pentakosta ketiga. Pencurahan Roh Kudus besar-besaran akan terjadi dalam hidupmu. Mari kita sembah Dia, sembah Dia. Kami percaya padamu Tuhan. Kau saat ini di surga mulia. Kau curahkan Roh Kudus bagi kami. Kau berikan Roh Kudus bagi kami. Oh haleluya. Penolong, penghibur, pemberi kami kekuatan yang setia. Hanya padamu kami datang menyembah-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia. Kita diciptakan sebagai penyembah-penyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Oh haleluya. Penuhi kami Tuhan, lawat setiap kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Ibasyana Yaramo. Kami percaya ketika kami menyembah, ada kekuatan, ada pengharapan, ada penghiburan yang terus mengalir. Roh Kudus, kami buka hati kami buka, penuhi lawat kami dengan kuasa-Mu. Ya nama Syana Yaramo. Terima pengharapan yang terus baru. Terima kekuatannya yang tak pernah habis. Terima pertolongan dan kasih setianya yang akan terus kau nikmati sepanjang hidupmu. Kiana bala bala masyikana bala bala ya rakana ya ramasyana ya bala bala. Kiana bala syakana ya bala ya bala ya bala 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 bala. Kiana bala bala ya bala kana kala ya ramasyikana kala ya bala kala ya bala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Roh Kudus datanglah lebih lagi, penuhi setiap kami. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Jamah lawat setiap umat-Mu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari buka hati dan katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu bebaskan hidup. Satu yang kami rindukan, satu yang ku rindu, hanya
Tuhan. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari dengan penuh kerinduan bersama katakan, datang Roh Kudus. Engkau dimanapun saat ini berada, mari dengan kesungguhan hati kau angkat pujian ini. Biar Roh Kudus memenuhi setiap kami. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Haleluya. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidup. Mari dengan kerinduanmu angkat tanganmu katakan, Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup. Engkaulah kerinduan kami Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup. Mari nikmati kehadirannya katakan, Satu yang ku rindu, bersekutu bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. kami berikan kemuliaan dengan kerinduanmu katakan, Satu yang ku rindu, bersekutu bawa kami Tuhan. bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup. Mari kita sembah Dia, sembah Dia. Ia mana syakana kana ya nama ya nama ya nama. Engkaulah kerinduan kami Tuhan. Roh Kudus, kami buka hati kami. Kami buka hati kami Tuhan. Ia nama syakana ya nama ya nama ya nama ya nama ya nama ya nama. Terima pengharapan, terima kekuatan, terima penghiburan yang sejati dari Dia. Ketika engkau menyembahnya, Ia masih nayarambo, Ia masih nayarana. Kau yang ku rindu, Kau yang ku perlu Tuhan. Ipanase nayarana, Ia masih nayarana. Oh haleluya. Tidak ada yang berdiam diri dimanapun kau saat ini berada. Mari nikmati kasih-Nya. Minta Roh Kudus memenuhimu. Minta Roh Kudus lebih lagi memuaskan engkau di dalam hadirat-Nya. Iya nama-nama syakana Iya nama-nama syakana ya nama-nama Iya masih kama ya ramo.
Penyembah-penyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, Engkau akan dibawanya lebih lagi di dalam aliran sungai kudusnya. Hanya di dalam hadirat-Mu kekuatan-Mu nyata Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu pengharapan, penghiburan itu selalu ada. Bersama Engkau Roh Kudus. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari dengan sungguh katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin, ku yakin Dia melawat setiap engkau. ku rasakan Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan segenap jiwa kami Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyatakan Kau besar. Kau besar. Dengan percaya katakan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Sungguh Kau besar. Kau besar, Kau besar. Mari lebih lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Di mana umat-Mu menyembah, Engkau hadir. Roh-Mu yang kudus memenuhi setiap kami. Kemenangan terjadi. Yang percaya katakan, ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Katakan kesembuhan. Engkau melawat menyembuhkan dimanapun. Kelepasan terjadi
terjadi di sini. Mari berikan kemuliaan paling dahsyat bagi Dia. Sorakan haleluya. Kesembuhan, kemenangan, kelepasan, berkat-berkat melimpah terjadi dimanapun kami berada. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan paling meriah, paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Mari yang percaya anggur baru tercurah bagi setiap kita bersuka cita bersama-sama. Kami siap terima Roh Kudus-Mu Tuhan. Mari kita bersuka cita bagi Yesus kita. Kita mau berkata Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umat. Roh
Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh kita bisa berdoa terus menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami bersyukur buat hadirat-Mu dan pengurapan-Mu yang ada di tengah kami. Kami boleh merasakan bahwa Tuhan itu baik. Dan kini di saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Pakai untuk menjadi saluran berkat bagi setiap umat-Mu yang menyaksikan ibadah online pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Dan kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, jemaat Tuhan Rayon 2. Dimanapun Anda berada, saya mengucapkan selamat hari Pentakosta. Mari buka hati dan siapkan dirimu menerima kebenaran pesan firman-Nya di hari Pentakosta yang akan memperlengkapi sehingga membangkitkan kita semua untuk menyelesaikan amanat agung di zaman akhir, zaman Pentakosta ini.
Untuk memulai, mari kita akan membaca Kisah Rasul pasal kedua di dalam ayatnya yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Setelah hari Pentakosta, Roh Kudus berkuasa atas kehidupan murid-murid. Kehidupan murid-murid berubah. Mereka bertumbuh bersama-sama, bergerak bersama-sama. Bahkan kehidupan mereka semakin indah, disukai Bapa di surga dan disukai semua orang. Mengapa? Karena kalau Roh Kudus berkuasa atas hidup seseorang, ada kuasa. Saya ulangi, ada kuasa yang akan dinyatakan oleh Roh itu dalam diri orang itu. Kata kuasa dalam bahasa aslinya ada dua. Yang pertama dunamis. Kisah Rasul 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima dunamis, kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Ingat, seperti dinamit. Dinamit sebelum meledak tidak terlihat dalam jarak pandang 50 meter. Tetapi setelah meledak, dinamit walaupun dalam jarak kilometer lebih, saudara, itu bisa terdengar, terlihat, terasa getarannya, bahkan menghancurkan sebuah jembatan. Lewat kuasa Roh Kudus, kehidupanmu mungkin di masa lalu bukan apa-apa, tidak berdampak, tidak pernah terdengar. Tetapi di zaman Pentakosta ini, kuasa atau dunamisnya akan bekerja, memakai setiap Anda, sehingga lewat kehidupanmu, maka akan terdengar berita Yesus Kristus, akan terlihat perbuatan Allah yang besar, dan terasa setiap getaran-getaran kuasa Roh yang akan bekerja lewat hidup Anda. Itu dunamis. Tapi ingat, Roh Kudus juga memberikan kuasa dalam pengertian kedua, yaitu eksosia. Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 murid, lalu memberi tenaga dan kuasa kepada mereka. Yesus memberikan dunamis dan eksosia untuk menguasai setan-setan, menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi saudara, eksosia pengertiannya adalah otoritas. Tidak cukup hanya dunamis saja. Tapi kalau Roh Kudus turun, dia pun akan memberikan eksosia, otoritas dalam hidup Anda. Contohnya saudara, seorang anak kecil usia 5 tahun menggunakan baju seragam polisi dan membawa sebuah pistol, saudara. Pistol berbicara mungkin dunamis. Adalah daya ledak, daya menghancurkan, daya melumpuhkan. Tetapi kalau itu dipakai hanya oleh seorang anak, apa yang akan terjadi, saudara? Kalaupun anak itu berdiri di tengah jalan, mungkin mobil-mobil tidak akan berhenti karena tidak dianggap. Karena dia hanya seorang anak. Itu yang dialami oleh anak-anak Imam Skewa. Ketika dia mengusir roh jahat di dalam nama Tuhan Yesus, roh jahat kembali menghardik mereka. Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, tapi siapakah kamu? Dari hal ini membukakan seorang murid Tuhan bukan hanya membutuhkan dunamis, tapi juga eksosia, otoritas. Kuasa Roh Kudus, eksosia, adalah kuasa yang akan mengubah, memproses hidup Anda. Untuk Anda berubah, bertumbuh, sehingga perilakumu tidak seperti orang dunia, tapi seperti Kristus Yesus. Lewat perkataan, lewat tingkah lakumu,
dunia melihat ada Kristus tercermin, terpancar. Dan itu butuh kuasa. Ketika hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas murid-murid, paket lengkap dengan kuasa, yaitu dunamis dan eksorsia diberikan kepada murid-murid. Sehingga mereka bisa gunakan dunamis dengan otoritas. Hari ini saya mau katakan, di Pentakosta ini, bukan hanya Tuhan akan memakai Anda dengan kuasa yang dahsyat, tapi Tuhan akan memproses Anda, sehingga di balik musim ini, saudara, ada musim yang baru. Muncul Kristus tanda kutip, yang seperti Kristus perilaku tindakannya. Engkau menjadi garam dan terang. Sehingga ketika kuasa Anda nyatakan lewat doa, lewat perkataan, di balik kuasa ada otoritas yang membackup Anda. Demikian buktinya saudara, zaman demi zaman berlalu. Ketika Roh Allah berkuasa, contoh kepada Yusuf, di dalam Kejadian pasal 45 ayat ke-8, dikatakan, jadi bukankah kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Perhatikan, siapakah Yusuf? Bukan apa-apa, saudara. Dia hanya seorang budak, seorang tawanan, tiba-tiba berubah dalam seketika menjadi bapa bagi Firaun, menjadi penguasa atas tanah Mesir. Apakah karena Yusuf adalah seorang yang punya visi dan konsisten dengan visi? Ya, benar. Apakah Yusuf adalah seorang yang berhikmat? Ya, benar. Tapi yang membuat Yusuf berubah dari seorang budak, dari seorang tawanan, di seorang bapa bagi Firaun, bahkan di seorang penguasa atas tanah Mesir, bukan karena visinya saja, bukan karena hikmatnya, terlebih karena ada Roh Allah yang berkuasa atas Yusuf. Demikian juga saudara, dalam perjanjian baru, Anda lihat satu orang murid bernama Filipus. Filipus dalam Yohanes 6 ayat ke-7, dia sering memakai yang namanya pikirannya, sehingga membatasi kuasa Tuhan. Jawab Filipus kepada Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka yang ribuan ini. Otaknya jalan. Bahkan pernah dalam Yohanes 14 ayat 8, Yesus menegur Filipus. Ketika itu Filipus berkata, Tuhan tunjukkanlah Bapa kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9, Yesus berkata kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Lihat, Filipus pernah ditegur oleh Yesus. Filipus pernah menggunakan yang namanya mungkin pikiran manusia untuk memberi makan ribuan orang. Tetapi siapakah Filipus setelah Pentakosta? Roh Kudus turun berkuasa atas hidupannya. Filipus berbeda. Karena Kisah Rasul pasal 8 ayat 26. Filipus menjadi pribadi yang taat. Tiba-tiba ketika dia melayani di Samaria, dikerumuni orang banyak, mujizat banyak terjadi. Filipus menjadi pribadi yang peka akan suara Roh. Roh Kudus berkata, tinggalkan semua itu. Pergilah ke jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza, jalan yang sunyi. Filipus kembali menggunakan pikiran manusia. Sedang lawatan, mengapa saya harus tinggalkan manusia yang banyak dan pergi ke jalan yang sunyi? Alkitab jelas berkata jalan yang sunyi. Tapi Filipus jadi pribadi yang berubah. Dia begitu taat, dia begitu peka, dia nurut. Mengapa? Pentakosta. Roh Kudus turun, mengubah, memberikan Filipus bukannya dunamis, tapi eksosia. Dia menjadi pribadi yang semakin indah, sehingga dia memang layak untuk menggunakan dunamis. Otoritas turun dalam hidupnya. Dan benar, di sanalah di jalan yang sunyi, Filipus berjumpa dengan sida-sida Ethiopia. Bapak Ibu sekalian, di hari Pentakosta saat ini, saya rindu berkata bagi setiap kita semua, zaman berganti, zaman sudah berubah. Yusuf sudah berlalu, Filipus sudah berlalu, tapi Roh Allah tidak pernah berlalu. Roh Allah, Roh Kudus tetap sama. Yang pernah mengubah Filipus memakai para rasul, Roh Kudus tetap sama saat ini juga.
Tapi zaman sekarang bukan zaman Filipus. Zaman sekarang bukan zaman Yusuf. Tapi zaman sekaranglah zaman Anda, gereja Tuhan di akhir zaman. Mari gereja Tuhan, ini zamanmu, ini waktumu untuk kita bangkit, kita bergerak dengan kuasa Roh Kudus di Pentakosta. Bukan hanya menggunakan dunamis melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Tapi kuasa Roh Kudus akan memproses hidup Anda dan saya. Supaya kita berubah dan kita seperti serupa Kristus. Sehingga kita memiliki eksosia otoritas saudara untuk menggunakan dunamis itu. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Mengapa banyak gereja Tuhan puluhan kali memperingati Pentakosta. Tapi cukup banyak gereja yang tidak berubah. Tidak terdengar, tidak terlihat, tidak terasa getaran-getaran pekerjaan rohnya, Roh Kudus di dalam melewat gereja Tuhan. Saudara, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Bagaimana supaya menyikapi hari Pentakosta ini. Dunamis dan eksosia akan mengubah, akan memakai hidup Anda. Sehingga tulang-tulang kering bangkit menjadi prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa. Filipus di akhir zaman, Yusuf di akhir zaman akan bangkit. Menjadi bapa bagi generasi ini. Dan menuntaskan, mendapatkan kuasa menyelesaikan amanat agung. Ada dua hal. Yang pertama, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Yang pertama, ingat, tubuhmu, hidupmu bukan milikmu lagi. Tapi tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dalam baitnya Roh Allah dimuliakan. Dalam baitnya Roh Allah tinggal bersama-sama. Ada banyak gereja lupa bahwa tubuhnya adalah tempat tinggal Roh Kudus. Sehingga lewat tubuhnya tidak dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dengar saudara, Alkitab sampai berkata, ingat kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Tubuhmu bukan milikmu lagi. Hidupmu bukan milikmu lagi. Tapi milik Yesus. Gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Ini yang menghambat pekerjaan Roh Kudus. Kegerakan Roh Kudus. Banyak gereja Tuhan lupa. Hidupnya adalah miliknya. Tubuhnya adalah miliknya. Tapi Alkitab dengan jelas sudah lunas dibayar. Suatu kali saudara, setelah rumah kami dijual, dan sudah penyelesaian akta jual beli, setelah terima kunci, dan sudah lunas dibayar. Tiba-tiba saya kaget, karena karyawan saya 2 hari kemudian menggunakan kunci yang masih sama dengan rumah itu, dia masuk ke rumah saya untuk mengambil barang yang tertinggal. Dan saya menegur, jangan masuk. Kenapa? Rumah itu bukan milik kita lagi. Rumah itu sudah lunas dibayar. Kita tidak berhak lagi untuk masuk ke dalamnya. Alkitab berkata, darahnya yang mahal dicurahkan untuk menebus hidup Anda dari dosa, dari kutuk. Dan engkau dipakai, diangkat jadi anak-anaknya. Jadi hari ini, mari ingat saudara, bahwa tubuhmu bukan milikmu lagi. Tubuhmu adalah bait Allah. Muliakanlah Tuhan. Artinya, Tuhan tinggal. Anda bisa pergi dengan sahabat terdekat. Pergi kemana-mana, sering nongkrong sama-sama. Bahkan pergi bermain keluar kota bersama-sama. Tetapi sedekat apapun sahabat, tidak akan yang namanya tinggal bersama-sama. Tapi Roh Kudus tinggal bersama dengan kita. Berapa banyak kita mengabaikan, melupakannya. Dan saya katakan, di dalam tubuhmu ada Roh Allah. Oleh karena itu ingat, gunakan tubuhmu menjadi bait Allah yang kudus. Dan bersekutu dengannya setiap saat. Karena ini tempat tinggal Roh Kudus. Pakai.
kita tidak berhak lagi atas tubuh ini. Tapi Roh Kudus yang berhak pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika saya terbebas dari COVID-19, saudara, 30 hari isolasi mandiri di rumah. Memang di saat-saat saya sakit tidak dirawat di rumah sakit. Tetapi saya mengalami rasa sesak seperti apa. Ketika saya mendengar orang-orang dicintai, hamba-hamba Tuhan mulai berguguran satu persatu. Di tengah sakit itu pun saya sedang berjuang dengan sesak napas. Dan saat-saat itu saudara, saya hanya berdoa, Tuhan, kalau Engkau ingin masih memberi aku kesempatan melayani, berikan aku kehidupan. Setelah 30 isolasi mandiri di rumah, selanjutnya 30 hari kemudian isolasi di rumah sakit karena rapid dan swab saya terlambat. Hampir 2 bulan saya di tengah isolasi. Tapi ada banyak Tuhan berbicara. Ketika di titik terendah, Tuhan ingatkan ayat itu dalam Galatia 2 ayat 20. Bahwa aku sudah disalibkan bersama Kristus. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Saya lihat cermin, saya melihat wajah yang sedang sakit. Wajah mungkin diambang kehancuran. Tetapi saya berkata, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Yesus hidup di dalam tubuh ini. Dan firman Allah berkata dalam Roma 8 ayat 11. Kalau Roh Allah yang sudah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, tinggal dalam tubuh ini. Tubuh yang mati bangkit. Mental yang rusak bangkit. Tuhan pakai tubuh ini. Akhirnya 2 bulan lewat. Dan puji Tuhan semua karena Tuhan Yesus maha baik. Saya terbebas dari COVID-19. Hari ini saudara, tubuh ini bukan milik saya. Saya akan pakai semaunya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari gereja Tuhan. Yang pertama, Alkitab mengingatkan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Yang kedua, kita akan lihat dalam Kisah Rasul 20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Yang kedua, Alkitab mengingatkan bahwa engkau adalah tawanan Roh Kudus. Yang pertama, engkau adalah bait Roh Kudus. Yang kedua, engkau adalah tawanan Roh Kudus. Banyak gereja gagal untuk dipakai oleh kuasa Roh Kudus, bahkan menyatakan kuasa Roh di zaman Pentakosta ini. Karena Roh Kudus adalah sebagai pengikut program kita. Roh Kudus diminta menyelesaikan program, mensukseskan program-program yang kita buat. Tapi ingat gereja Tuhan, dari zaman para rasul, mengapa Roh Kudus bergerak dengan leluasa? Karena para rasul bukanlah pemimpin tertinggi gereja. Mereka hanya tawanan Roh Kudus. Mari umat Tuhan, kalau Anda ingin dipakai dengan dahsyat, kalau Anda ingin merefleksikan Kristus di tengah muka bumi ini, ingat, kita harus jadi tawanan Roh Kudus. Seperti apa tawanan Roh Kudus? Kisah Rasul 15 ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Lihat, Roh Kudus mengambil keputusan di pertama, baru keputusan kami. Artinya, kita pribadi-pribadi yang intim dengan Tuhan, tetapi juga peka akan suara Roh Kudus. Terlebih mentaati, tunduk. Virus COVID-19 mengubah dunia tidak sama lagi setelah ini. Bahkan mengubah pola pelayanan gereja tidak akan sama lagi. Dan virus ini menyebar begitu cepat. Tapi jangan takut. Ketika ada pribadi-pribadi yang pada hari Pentakosta siang malam pagi ini, Anda memberi hidup di tawanan Roh Kudus. Anda mau hanya mendengar suaranya dan mentaatinya, walaupun Anda mungkin tidak mengerti, walaupun Anda tidak menyukai, walaupun Anda tidak mampu melakukannya. Tapi Anda tawanan roh, hanya taat apa yang Roh Kudus katakan, Anda ikuti. Dan Anda terus mencari apa menjadi keputusan Roh Kudus. Saya katakan bahwa Roh Kudus akan menyebar lebih cepat daripada virus COVID-19. Bahkan Anda akan dipakai dalam dimensi yang baru.
Oleh karena itu, berikan hidup di tawanan Roh Kudus. Serahkan, percayalah. Suatu kali ketika saya diizinkan untuk survei ke sebuah desa kecil yang namanya di ujung Kabupaten Tasikmalaya perbatasan dengan Garut. Karena untuk membangun jalan menghubungkan satu sekolah dengan Kabupaten Tasik yang terhalang oleh jembatan yang putus. Maka saya tidak lupa, kami bersama dengan tim saudara berangkat dari sebuah kecamatan di atas sebuah pegunungan kebun teh dengan menggunakan ojek turun ke bawah. Jam 12 siang sampai di bawah jam 6 sore. Dan sampai lagi ke kantor kecamatan jam 12 malam. Pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Saat itu saudara, apa yang terjadi? Saya terpisah dengan rombongan dan saya tinggal berdua dengan tukang ojek. Dan pada saat itu saudara, saya melihat ada satu hal, keadaan jalan yang sulit untuk dijalani. Dan di jalan itu saudara, tidak mungkin kami menggunakan motor turun lereng gunung, penuh tanah liat dan tanah berbatu. Dan pinggir kiri kanan jurang. Saya dalam keadaan takut. Dan saya berkata, Pak, saya turun saja. Tapi saya tidak pernah lupa perkataan Bapak itu. Tukang ojek itu berkata, Pak, jangan takut. Percayakan saja kepada saya. Bapak cuma lemaskan badannya. Jangan kaku. Pokoknya kalau motor berdiri ke kiri ke kanan, ikuti saja, mengalir saja. Jangan kaku, nanti terjatuh. Dan itu membuat saya jam 12 siang sampai jam 6 sore ke bawah, sampai dasar sungai. Dari jam 6 sore kembali ke atas sampai jam 12 malam, 6 sore. 12 jam kami bisa melewati pinggir-pinggir jurang kami aman. Saya hanya teringat, lemaskan badan. Percaya saja sama saya. Itu yang ingin Roh Kudus lakukan hari-hari ini. Ada jalan-jalan pelayanan-pelayanan yang baru. Bahkan pekerjaan, kehidupan, keuangan-keuangan yang hal-hal yang baru ke depan. Yang belum pernah kita lihat. Tapi Tuhan akan pakai Anda menjadi bapa bagi bangsa ini. Bapa bagi generasi ini. Oleh karena itu saudara, jadi tawanan roh berbicara. Anda hanya ngikut saja, mengalir saja. Hari ini pesannya singkat saja saudara. Alkitab mengingatkan kalau Anda ingin hari ini dipakai oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus kalau sudah menguasai Anda, Dia akan memberikan dunamis dan eksosia. Maka ingat, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ingat, engkau adalah tawanan Roh Kudus. Saya akan akhiri saudara. Kalau Roh Kudus turun, tidak ada hal yang tidak mungkin. Dia bisa pakai siapa saja. Billy Graham pernah bersaksi suatu kali, ada seorang nenek tua yang buta usia 80. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia ingin mengakhiri hidupnya dan berkata, Tuhan ambil saja hidup saya. Saya sudah tua dan buta tidak berguna. Tapi Roh Kudus berbicara dalam hatinya, tidak anakku. Aku akan memakai engkau untuk sebuah revival. Nenek ini tidak habis pikir, bagaimana saya sudah tua dan buta bisa melakukan dipakai Roh Kudus untuk sebuah revival. Tapi nenek ini setiap dia mulai bersih-bersih, dia katakan revival, revival, revival. Sampai suatu kali dia bersihkan meja, ada sebuah buku terjatuh. Dia ambil buku telepon dari huruf Braille. Dan ketika dia buka nama pertama dengan nomor telepon, dia mulai telepon. Saat itu dia mulai berkata, halo, siapa Anda? Orang saat itu yang ada di balik telepon cukup terganggu dan marah. Anda yang telepon saya yang bertanya siapa Anda. Oh, saya nenek usia 80, buta. Dan orang itu mulai iba. Akhirnya nenek ini berbicara, memperkenalkan Yesus dan berdoa buat orang ini. 80, usia 80. Di usia 89 tahun, 9 tahun kemudian, itulah pelayan nenek ini. Satu buku telepon tebal, dia telepon, dia layani satu persatu. Dan 3.000 jiwa diselamatkan. Roh Kudus bekerja, tidak ada perkara yang mustahil. Satu lagi saudara, saya pernah membaptis seseorang, dan orang itu akhirnya bersaksi, saya mengenal dan diselamatkan karena seorang anak kecil dari sekolah kami usia 3 tahun. Anak itu ketika
Seorang bapak ini mengunjungi dalam kunjungan kerja ke rumah orang tua dari anak itu. Anak itu sedang berkata, menjadi prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan, dalam unity siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Bapak ini sangat kaget. Nah, kamu anak kecil tapi kok begitu pinter? Kamu orang Kristen ya? Anak itu langsung memandang bapak ini dan berkata, mau nggak saya doakan? Ini orang belum pernah ada yang mendoakan. Tiba-tiba anak ini menumpangkan tangan di bahu si ini dan mulai berdoa. Sederhana doanya. Tuhan Yesus berkati ini. Air mata mengalir. Lewat anak kecil, Roh Kudus bekerja. Hari ini siapapun Anda, mungkin di zaman COVID-19, keuanganmu sedang hancur lebur, masa depanmu tidak jelas, tubuhmu sedang sakit, jiwamu hancur, engkau diperbudak oleh ketakutan. Mari bangkit. Sebab Pentakosta sudah membangkitkan dari zaman ke zaman orang-orang yang luar biasa. Yusuf, Filipus, para rasul, dan hamba-hamba Tuhan yang dahsyat dipakai dengan Tuhan. Dan Roh Kudus tidak pernah, saudara, memilah orang berdasarkan strata sosial atau kepandaian. Tapi asal dua hal, Anda mau menjadikan tubuhmu bait Roh Kudus. Bukan milikmu lagi hidupmu, gunakan untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, tawanan Roh Kudus. Engkau hanya taat dan mengalir kepada Roh Kudus. Saya akan berdoa bagi Anda semua. Mari buka hati, angkat kedua tanganmu. Saya percaya dimanapun Anda berada saat ini, engkau yang belum berbahasa roh, karena tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berbahasa roh, dan akan diikuti oleh tanda-tanda lain, karunia mukjizat, iman, marifat, dan ada banyak terlebih kuasa pertumbuhan di dalam Kristus Yesus. Buah roh akan berlimpah-limpah dalam hidup Anda. Kalau Anda sedang diperbudak, ingat, Roh Allah tidak pernah memberikan kepadamu roh perbudakan, tapi roh yang membangkitkan kuasa, kasih, dan ketertiban. Dan roh yang membuat engkau berpanggil dia Aba dan Bapa. Hari ini ada kelepasan, ada kemenangan, dan hari ini akan ada yang namanya lawatan Roh Kudus. Dimanapun Anda sedang berada, hanya buka hati dan angkat kedua tanganmu. Dia pernah memakai nenek tua usia 80. Dia pernah memakai anak 3 tahun. Dan pada hari dia akan pakai Anda. Jangan sampai Anda lewatkan zaman Pentakosta ini. Sisa hidup yang ada masih Tuhan beri. Kita bisa lolos dari COVID-19. Saya katakan pakai untuk menyelesaikan amanat agung. Dimanapun Anda berada, sekarang waktunya Anda akan dipakai menjadi tangannya Yesus, matanya Yesus, telinganya Yesus, mulutnya Yesus. Dan Anda akan menyatakan kuasa mujizat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Dimanapun Anda berada, mari Roh Kudus saat ini Tuhan, curahkan lawatanmu sekali lagi. Di zaman Pentakosta ini Tuhan, era Pentakosta ketiga ini Tuhan, curahkan berlimpah-limpah, penuhkan Roh Kudus, kehidupan kami dengan Roh Kudus Tuhan. Sehingga umat-umat Tuhan yang sakit, yang sedang diperbudak, yang menjadi tulang-tulang kering, tidak ada harapan, bangkit saat ini. Bangkit saat ini. Anda akan bergerak dengan dunamos dan eksosia. Anda tahu bahwa hidup adalah bait Roh Kudus, adalah tawanan Roh Kudus. Anda akan dipakai dengan dahsyat. Generasi Yeremia bangkit, bayi-bayi menyusu, anak-anak menyusu, bayi-bayi, dan semua teruna-teruna, remaja generasi Yeremia bangkit akan dipakai Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan dilimpahkan berlimpah-limpah. Puji Tuhan, shalom, saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati sekali lagi, boleh lambaikan tangan sekali lagi. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saudara, gereja memberikan kesempatan bagi jemaat untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Saudara boleh menjadi berkat setelah saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya, biar pada saat yang saudara tabur, saudara tidak akan pernah sia-sia, dan saudara pasti akan menuai. Mari kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Kita bersama-sama kita katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku
dan melindungi aku. Kami percaya Tuhan, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Engkau menjawab doa kami. Ku percaya Engkau menjawab doaku. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Buka kedua tangan saudara. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa, melalui Anak yang tunggal, persekutuan indah dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk 2 kalinya menjemput kita di awan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.